Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari jurnal yang telah kami buat dengan judul Pengelompokan Mobil Bekas berdasarkan karakteristik dan riwayat penggunaan menggunakan Cummins Clustering. Untuk anggota kelompok kami ada 3 orang. Pertama, saya sendiri yaitu Muammar. Dan yang kedua, saya sendiri, Muhammad Adita Sulfajar. Dan yang ketiga saya Hidayat Saleh. Baik, itu adalah nama-nama dari kelompok kami. Next, kita masuk ke pendahuluan. Saat ini, pasar mobil bekas semakin berkembang, tetapi pembeli dan penjual menghadapi tantangan dalam memahami dan mengelompokkan mobil bekas. Metode Cummins Clustering dapat membantu mengatasi tantangan tersebut dengan mengelompokkan mobil bekas berdasarkan karakteristik fisik dan riwayat penggunaan. Metode ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain yaitu mudah diimplementasikan, menghasilkan hasil yang stabil, dan dapat bekerja pada data dengan berbagai ukuran dan bentuk. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada pembeli dan penjual, serta meningkatkan efisiensi dalam proses jual beli mobil bekas. Untuk uraian penelitian akan saya serahkan ke Saudara Muhammad Aditya Sulfajar. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya akan menjelaskan tentang uraian penelitian. Yaitu teori dan metode. Teori yang menjadi dasar bagi penelitian dengan judul yaitu pengelompokan mobil bekas berdasarkan karakteristik dan riwayat penggunaan menggunakan algoritma Cummins Clustering serta metode validasi yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu konsep dasar Cummins Clustering. Yang kedua, implementasi Cummins Clustering dalam pengelompokan mobil bekas. Yang ketiga, validasi hasil pengelompokan dengan metrik-metrik tertentu. Yang keempat, pendahuluan. Yang kelima, pengumpulan data. Keenam, penentuan jumlah kelompok. Yang ketujuh, inisialisasi centroid awal. Yang kedelapan, interaksi Cummins. Yang kesembilan, metode validasi. Di mana konsep dasar Cummins Clustering. Cummins Clustering adalah algoritma machine learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan atribut. Adapun konsep dasar algoritma ini mencakup centroid, pusat kelompok yang dihitung sebagai rata-rata atribut dari semua data dalam kelompok tersebut. Yang kedua yaitu jarak Euclidean. Pengukuran jarak antara data poin dengan centroid digunakan untuk menentukan keanggotaan suatu data dalam kelompok. Selanjutnya itu ada implementasi Cummins Clustering dalam pengelompokan mobil bekas. Penerapan algoritma Cummins Clustering dalam konteks pengelompokan mobil bekas berdasarkan karakteristik dan riwayat penggunaan. Langkah-langkah implementasi meliputi yaitu yang pertama, seleksi atribut, di mana seleksi atribut yaitu pemilihan atribut yang relevan seperti merek, model, tahun, pembuatan, dan kilometer tempuh. Yang kedua yaitu inisialisasi centroid, yaitu penentuan titik awal centroid dengan representasi kelompok.
Yang ketiga yaitu iterasi Cummins, proses pengelompokan data dan perhitungan ulang centroid hingga konversi. Selanjutnya yaitu validasi hasil pengelompokan dengan metrik tertentu. Untuk memastikan kualitas pengelompokan yang dihasilkan oleh algoritma Cummins, metrik validasi digunakan. Beberapa metrik yang relevan meliputi berdasarkan kesamaan atribut. Beberapa metrik yang relevan meliputi yang pertama yaitu ada inertia atau sum of squared error atau biasa disebut SSE, yaitu mengukur sejauh apa data dalam suatu kelompok dari centroidnya. Ada Silhouette score, yaitu menilai seberapa baik sebuah objek cocok dengan kelompoknya sendiri dibandingkan dengan kelompok tetangga terdekat. Itu adapun pendahuluannya yaitu pengelompokan mobil bekas berdasarkan karakteristik dan riwayat penggunaan menggunakan Cummins clustering melibatkan beberapa tahap kritis. Pengumpulan data. Algoritma pengumpulan data yang pertama yaitu ambil data karakteristik fisik, yaitu merek, model, tahun pembuatan, warna, dan riwayat penggunaan, seperti kilometer tempuh, perawatan rutin, jumlah pemilik sebelumnya, mobil bekas dari sumber-sumber terpercaya. Hapus nilai yang hilang atau tidak valid dari dataset. Lakukan normalisasi data untuk memastikan bahwa setiap atribut memiliki bobot yang setara dalam proses clustering. Selanjutnya itu penentuan jumlah kelompok. Pada tahap ini metode elbow method akan digunakan untuk menentukan K optimal. Algoritma penentuan kelompok. Yang pertama yaitu lakukan interaksi Cummins clustering dengan nilai K dari 1 hingga K max. Yang kedua yaitu hitung nilai inersia atau SSE atau sum of square errors untuk setiap nilai K. Gunakan elbow method untuk menentukan nilai K optimal yang memandai titik di mana penambahan kelompok tidak memberikan penurunan inersia yang signifikan. Selanjutnya itu inisialisasi centroid awal. Algoritma inisialisasi centroid awal. Yang pertama itu pilih secara acak K optimal sampel sebagai centroid awal. Selanjutnya itu iterasi Cummins. Proses utama Cummins clustering dilakukan dalam tahap ini, di mana sampel ditempatkan ke dalam kelompok berdasarkan jarak equidistance ke centroid selama kondisi konvergensi atau mencapai jumlah iterasi maksimum. Yang pertama yaitu hitung jarak Euclidean antara setiap sampel dan centroid. Yang kedua yaitu tetapkan setiap sampel ke kelompok dengan centroid terdekat. Yang ketiga yaitu hitung centroid baru untuk setiap kelompok berdasarkan rata-rata atribut sampel dalam kelompok tersebut. Yang keempat yaitu ulangi langkah-langkah A sampai C hingga tidak ada perubahan signifikan dalam kelompok atau mencapai jumlah iterasi maksimum. Selanjutnya yaitu metode validasi. Bertujuan untuk memaksimalkan jarak antara klaster yang satu dengan yang lainnya dan pada waktu yang sama. Mencoba untuk meminimalkan jarak antara objek dalam satu klaster. Baik, itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Untuk perancangan sistem akan dipaparkan oleh Saudara Hidayat Saleh. Saya persilakan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatannya. Perancangan sistem. Adapun perancangan sistem terbagi menjadi data. Data mempunyai poin-poin yang pertama year, present price, full type, transmission, nama, selling price, claims driven, seller type,
Owner. Year. Year adalah tahun pembelian mobil bekas dengan tipe data integer. Present price, harga ex showroom saat ini dari mobil, tipe data float. Full type. Full type jenis bahan bakar yang digunakan oleh mobil, tipe data string. Transmission, menyatakan apakah mobil menggunakan transmisi manual atau otomatis, tipe data string. Nama. Nama adalah nama mobil, tipe data string. Selling price, harga yang diinginkan oleh pemilik mobil, tipe data float. Kilometers driven, jarak yang telah ditempuh oleh mobil dalam kilometer, tipe data integer. Seller type, menyatakan apakah penjual mobil adalah dealer atau individu, tipe data string. Owner, menyatakan jumlah pemilik sebelumnya yang dimiliki mobil, tipe data string. Next, metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan CRISP-DM atau biasa disingkat, kepanjangannya adalah Cross Industry Standard Process for Data Mining, sebagai kerangka metodologi untuk menggambarkan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengelompokan mobil bekas berdasarkan karakteristik dan riwayat penggunaan menggunakan algoritma Cummins clustering. Metodologi penelitian ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, pemahaman masalah, melibatkan pemahaman mendalam terhadap masalah yang ingin diselesaikan. Yang kedua, persiapan data. Data yang dikumpulkan akan diproses dan disiapkan untuk dianalisis. Langkahnya termasuk pembersihan data, penanganan nilai yang hilang, normalisasi, dan penyusunan data lainnya agar sesuai dengan persyaratan algoritma Cummins. Yang ketiga, pemahaman data. Pemahaman data adalah pengumpulan data karakteristik dan riwayat penggunaan mobil bekas dari berbagai sumber seperti dealer mobil, situs jual beli, dan catatan servis. Yang keempat, pemodelan. Algoritma Cummins clustering akan diterapkan pada data yang telah dipersiapkan. Yang kedua, metode penelitian kedua terbagi juga menjadi 4. Yang pertama, evaluasi model. Evaluasi model yang telah dibuat akan dievaluasi menggunakan metrik-metrik seperti inertia, Silhouette, skor, dan validasi visual. Yang kedua, validasi model menggunakan data tambahan yang tidak terlibat dalam proses clustering di awal. Hal ini bertujuan untuk memastikan kegeneralisasian model terhadap data baru yang belum pernah dilihat. Yang ketiga, implementasi. Hasil pengelompokan yang dianggap valid dan bermanfaat akan diimplementasikan untuk memberikan wawasan kepada pemangku kepentingan seperti calon pembeli, penjual, atau industri otomotif. Yang keempat, dokumentasi dan pelaporan. Algoritma Cummins clustering akan diterapkan pada data yang telah dipersiapkan. Next. Selanjutnya, flowchart proses clustering. Adapun langkah-langkah proses clustering, yang pertama, load data. Load data. Data yang akan diklusteringkan dikumpul dan dibersihkan. Pembersihan data dapat meliputi penghapusan nilai yang hilang, penanganan data outlier, dan scaling data. Yang kedua, feature selection. Fitur-fitur yang akan digunakan untuk clustering dipilih reduksi dimensi, dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi noise. Yang ketiga, select clustering algorithm. Algoritma clustering yang sesuai dipilih berdasarkan karakteristik, data, dan tujuan clustering. Beberapa algoritma clustering yang umum digunakan adalah Cummins, Inertial Clustering, DBSCAN, dan Gaussian Mixture Models. Next. Yang keempat, determine number of cluster. Jumlah cluster yang diinginkan ditentukan untuk beberapa algoritma clustering. Jumlah cluster harus ditentukan terlebih dahulu. Yang kelima, initialize cluster center. Titik pusat cluster diinisialisasi untuk algoritma Cummins. Titik pusat dapat diinisialisasi secara acak. Yang keenam, assign data point to cluster.
Data poin dikelompokkan ke dalam klaster berdasarkan jarak ke titik pusat klaster. Ketujuh, update cluster centers. Titik pusat cluster diperbarui berdasarkan data points yang telah dikelompokkan. Ke-8, repeat step 6, 7. Langkah 6 dan 7 diulangi hingga tidak ada perubahan pada pengelompokan data points. Yang ke-9, evaluasi clustering results. Hasil clustering dievaluasi menggunakan metrik seperti Shell-Hart coefficients, Kalinski-Harabash index, dan Davis-Bouldin index. Hasil clustering juga dapat divisualisasi menggunakan scatter plot atau teknik lain. Cara kerja algoritma. Yang pertama, menentukan jumlah klaster. Pada langkah ini, penggunaan harus menentukan jumlah klaster yang diinginkan. Jumlah klaster ini biasanya ditentukan berdasarkan pengetahuan pengguna tentang data yang akan dikelompokkan. Yang kedua, menentukan titik pusat awal klaster atau centroid. Pada langkah ini, titik pusat awal klaster ditentukan secara acak. Titik pusat ini akan menjadi titik pusat dari masing-masing klaster. Yang ketiga, menghitung jarak ke masing-masing centroid. Pada langkah ini, jarak antara setiap titik data dengan masing-masing centroid dihitung. Jarak yang digunakan biasanya adalah jarak Euclidean. Keempat, mengelompokkan objek berdasarkan jarak minimum. Pada langkah ini, setiap titik data dikelompokkan ke dalam klaster yang jaraknya paling dekat dengan titik data tersebut. Yang kelima, menghitung centroid baru. Pada langkah ini, centroid dari masing-masing klaster dihitung ulang berdasarkan titik-titik data yang ada di dalam klaster tersebut. Yang keenam, perulangan. Langkah 3 hingga 5 dilakukan secara berulang hingga tidak ada objek yang berpindah klaster. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu adalah pemaparan dari kelompok kami. Untuk demo toolsnya akan kami praktikkan saat ini. Baik, langkah pertama, silakan buka RapidMiner. Lalu kita akan merangkainya. Pertama, kita akan menggunakan operator read CSV, lalu operator select attributes, kemudian operator clustering, yaitu Kamins, lalu operator cluster distance performance untuk mengukur performa dari model yang dibuat. Pada operator read CSV, kami akan memasukkan dataset yang digunakan. Klik next, lalu klik next. Karena tipe datanya semua sudah sesuai, klik finish. Lalu silakan rangkai operatornya agar saling terhubung.
Kemudian pada operator select attributes, kita akan masuk ke parameternya dan mengubah tipenya menjadi exclude attributes dan mengubah atribut filter type menjadi a subset. Kemudian klik select attribute. Lalu setelah itu untuk tipe data yang polinominal kita akan select. Kemudian klik apply. Lalu pada operator clustering kita akan menggunakan K3. Setelah itu klik run. Nah, ini adalah cluster model yang dihasilkan. Seperti kita lihat, datanya mayoritas ada di cluster 0, lalu ada di cluster 2 dengan 76 item. Tapi kita lihat di sini, ada satu item yang terisolasi dari cluster yang ada di cluster 1. Bisa jadi itu menandakan ada indikasi bahwa data ini merupakan data outlier. Untuk performance-nya sendiri kita lihat, nilai senternya itu ya cukup baik. Ada di kisaran angka min 368. Lalu untuk Davis Boldin-nya ada di min 0,453. Sekarang kita akan menggunakan K5. Ini adalah cluster model yang dihasilkan. Masih ada satu item yang terisolasi dan mayoritas datanya ada di cluster 0 dan cluster 4. Untuk performance-nya sendiri, kita bisa lihat bahwa nilai rata-rata senternya itu cukup tinggi. Untuk Davis Boldin-nya 0,431. Lalu sekarang kita akan menggunakan K7. Ini adalah hasilnya. Ada 7 cluster yang dihasilkan dengan mayoritas ada pada cluster 0 dengan mayoritas data ada pada cluster 0, 3, dan 6. Untuk performance-nya sendiri kita dapat lihat untuk rata-rata centroidnya yaitu ada di kisaran min 418. Lalu untuk Davis Boldin-nya ada di angka min 0,386. Setelah kita bandingkan, ternyata angka yang memiliki indeks Davis Boldin terendah yaitu K7 ini. Lalu untuk rata-rata centroidnya juga masih bisa dikatakan baik karena tidak seperti yang tadi yang K5 ada di angka yang cukup tinggi. Jadi untuk dataset yang kami gunakan, pilihan terbaik kami rasa ada pada menggunakan K7. Ini adalah visualisasi kumpulan data-datanya. Pertama itu cluster 6, cluster 0, cluster 3, ada cluster 5, dan cluster 4 yang jumlahnya mengerucut. Lalu ada cluster 2 yang hanya ada 2 item dan cluster 1 yang ada 1 item. Itu menandakan bahwa dataset yang kami gunakan kemungkinan datanya belum optimal dan juga bisa jadi ada fitur-fitur yang perlu ditambahkan ataupun dikurangi. Mungkin seperti itu saja untuk demo toolsnya. Untuk kesimpulannya, algoritma Kamins yang kami gunakan bisa dikatakan dianggap relatif cocok untuk kasus pengelompokan mobil bekas berdasarkan karakteristik dan riwayat penggunaan. Dalam pengujian ini, algoritma Kamins clustering memberikan hasil
terbaik dengan nilai Davis Baldwin terendah, yaitu min 0,386 yang ada pada K7. Algoritma K-means relatif terpengaruh dengan jumlah data training. Makin banyak data training, rata-rata jarak dalam sentroid cenderung menurun dan kualitas clustering yang meningkat. Mungkin seperti itu saja dari kelompok kami. Kami akui masih banyak kekurangan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.